Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus. Kami memuliakan-Mu pada hari ini Tuhan, lewat hati kami, di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan, pujian ini hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Shalom. Juga jemaat yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga atau di rumah pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Walaupun kita beribadah pada saat ini di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, biarlah semuanya ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 69 ayat yang 30 sampai ayat 37. Kitab Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan bertumbuh belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema minggu kita adalah sukacita dalam Tuhan. Tema ini adalah sedikit agak bertentangan dengan perikop khotbah kita. Perikop khotbah kita adalah menyatakan bahwa Daud adalah orang yang tertindas, orang yang kesakitan, dan orang yang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi firman ini mengajak kita, tema minggu ini mengajak kita untuk tetap bersukacita. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada pada saat ini, kunci sukacita adalah bukan karena situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia. Kunci sukacita adalah bukan ditentukan oleh apa situasi kita pada saat ini, apa kondisi dunia pada saat ini, adalah bahwa itu tidak akan mampu menjadi kita untuk hidup dalam sukacita.
Tetapi dengan tema kita sudah sangat jelas sebenarnya bahwa kunci sukacita adalah ada di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Itu adalah kuncinya. Kalau pemazmur ini menjelaskan bagi kita apa penderitaan yang dia alami. Penderitaan yang dia alami adalah dia gambarkan lewat ayat 2 dan ayat 3. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih mungkin bisa membuka Alkitab. Yang di rumah juga bisa membuka Alkitab. Dalam Mazmur 69 ayat 2 dan ayat 3. Di sana digambarkan bagaimana Daud mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Di sana dikatakan, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leher. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Daud menggambarkan bahwa keadaannya, situasinya pada saat itu adalah bahwa dia seolah-olah seperti masuk ke dalam rawa yang dalam. Ini adalah gambarannya. Tidak dapat minta tolong kepada orang-orang atau kepada dunia. Itulah yang dialami oleh Daud. Tetapi mungkin pertanyaan bagi kita adalah di benak kita bahwa Daud adalah seorang raja. Bahwa Daud adalah seorang yang kaya. Bahwa Daud juga adalah memiliki kecukupan dalam segala sesuatu, memiliki kuasa, memiliki kehormatan. Tetapi semuanya itu tidak menjamin kehidupannya untuk hidup dalam sukacita. Apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya, apakah itu karir, kekayaan, jabatan, atau apapun itu namanya, itu tidak menjadi jaminan bagi Daud untuk bergembira, untuk bersukacita. Karena dia mengatakan dalam firman ini, seorang raja yang terhormat, bahwa dia adalah mengalami persoalan dan bergumul. Dalam ayat yang ke-30 tadi dikatakan, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Seorang raja mengatakan bahwa dia adalah tertindas dan kesakitan. Ini hal yang sangat luar biasa. Seorang yang sudah mengalami, seorang yang beriman, seorang yang percaya kepada Allah, dan seorang sebagai pengayom di tengah-tengah masyarakat, dia juga mengalami ketertindasan. Dia juga mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi yang penting bagi kehidupan Daud, bagaimana dia menyelesaikan penderitaan. Bagaimana dia merespon penderitaan itu dalam kehidupannya. Dia adalah bukan orang yang berputus asa. Dalam firman ini kita melihat 3 hal yang dilakukan oleh Daud di dalam penderitaan. Kita lihat ayat 31, di sana dikatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Dalam keadaan tertindas, dalam menghadapi pergumulan, Daud berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa dunia kita pada saat ini, juga Indonesia dan juga daerah kita, Provinsi Kepulauan Riau ini, hadapi suatu virus yang ditakuti oleh semua orang. Dan ini adalah menjadi masalah seluruhnya. Yang ditakutkan adalah bukan masalah kematian,
Yang ditakuti oleh orang percaya adalah bukan masalah kematian, bukan masalah hidup dan mati, karena masalah hidup dan mati adalah itu otoritas Allah. Masalah hidup dan mati adalah itu milik Allah. Tetapi apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang beriman? Memuji Allah. Lalu, apakah kita tidak takut? Bapak Ibu Saudara-saudara, dari informasi yang kita dengar dari berbagai sumber, bahwa penularannya adalah sangat cepat. Banyak penyakit selain penyakit virus corona yang sangat mematikan. Tetapi kepanikan orang, ketakutan orang adalah pada saat ini jauh lebih takut menghadapi virus corona daripada virus-virus yang lain atau penyakit yang lain yang sangat mematikan. Karena apa? Penularannya yang sangat cepat. Penularannya yang sangat luar biasa, dan ini yang dihindari. Penularan ini yang kita hindari supaya tidak semua orang kena virus corona. Karena apabila bersentuhan, kontak fisik, hal itu mengakibatkan sesuatu yang merugikan kita semuanya. Oleh karena itu, Bapak, ini adalah suatu penderitaan kita pada saat ini, yang semuanya adalah supaya semuanya ikut berdoa, beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing, supaya Tuhan hadir dalam persoalan ini. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, persoalan yang besar pun, masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan hadir dalam persoalan itu, bahwa Tuhan akan menggantikan persoalan, penderitaan itu, duka cita itu menjadi sukacita. Inilah yang harus kita imani dalam kehidupan itu. Sebagai orang yang percaya, kita semuanya harus menjaga. Kita semuanya harus menjaga diri. Betul bahwa kita adalah yang mengetahui kita mati atau tidak adalah hanya Tuhan. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa jurang ada di depan, jangan masuk ke jurang itu. Kalau kita mengetahui bahwa api itu panas dan bisa membakar, jangan kita pegang api itu. Mari kita sebagai orang yang percaya juga adalah memiliki, memakai hikmah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam nats ini adalah di ayat 33 dikatakan, lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, walaupun pada saat ini kebanyakan kita beribadah di rumah di GKP Resort Batak ini, dan semua kita beribadah di rumah kita masing-masing pada saat ini, kecuali yang ada pada saat ini di GKP Batu Ajibar, kurang lebih ada 20 orang, kurang lebih 20 sampai 30. Ya. Tetapi kebanyakan kita bahwa kita beribadah di rumah. Ini adalah dimanapun bahwa kita bisa mencari Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, ini adalah bukan yang kita kehendaki beribadah pada hari Minggu di rumah. Tetapi ini adalah bersifat anjuran dari pemerintah dan para pimpinan gereja untuk menghindari keramaian dan kerumunan.
Tetapi kita yakin dan percaya bahwa ini adalah tidak mengurangi makna bagi kita untuk tetap semangat untuk mengikut Tuhan, untuk tetap semangat untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan semuanya bisa menahan diri dengan beribadah di rumah, tidak keluar, kecuali ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, yang tidak bisa ditunda. Mencari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih jemaat, bahwa mungkin kita sudah sangat jarang beribadah di rumah. Kalau kita jarang beribadah di rumah, mari kita mulai saat ini. Kita bersama-sama dengan keluarga mencari Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing, supaya Tuhan berkenan atas setiap doa-doa kita dalam kehidupan kita, supaya sukacita diam di dalam kita. Karena sukacita itu tadi ada di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah biarlah kita dalam kehidupan kita, dalam pergumulan, dalam penderitaan, bahwa kita terus mendengar suara Tuhan. Bahwa kita terus mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati setiap penderitaan. Maka upahnya adalah sukacita. Upahnya adalah sukacita. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini mengajak kita semuanya yang merasa tertekan, yang merasa menderita, apakah itu karena sakit penyakit, atau apakah itu karena wabah virus corona pada saat ini, atau apakah itu karena situasi kehidupan kita, apakah itu karena pekerjaan kita. Tetapi kita bisa melewatinya semuanya apabila kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa bersukacita hanya di dalam Tuhan. Sekalipun dan kita pada saat ini kurang sehat, tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa merasakan sukacita dan bergembira di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan melindungi kita, dan Tuhan sesegera mungkin memberikan hikmat dan kebijaksanaan, memberikan petunjuk bagi orang-orang atau tenaga medis untuk menemukan obat-obatan untuk virus corona, karena itu adalah permasalahan kita semuanya. Dan mari kita semuanya tidak terlalu takut kepada virus corona ini, tetapi mari kita menjaga kesehatan kita. Mari kita menghindari keramaian. Mari kita semuanya menjaga kondisi kita, karena ketika kita menjaga kesehatan kita, bahwa kita juga adalah melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, walaupun kami mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, bahkan penderitaan di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah Tuhan, di dalam Tuhan kami dimampukan untuk bersukacita, bergembira di dalam Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami pada saat ini. Setiap kami umat-Mu yang beribadah pada saat ini, baik yang beribadah di rumah, di tengah-tengah keluarga, maupun yang beribadah di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, terimalah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan terimalah kami Tuhan yang memuji dan memuliakan nama-Mu.
Engkau tahu Tuhan apa yang kami pergumulkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dari apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang campur tangan dalam permasalahan dunia ini, dan Tuhan memberikan roh hikmat, roh kudus bagi setiap para medis yang menangani virus menular pada saat ini. Dan berkati setiap umat-Mu yang ada di resort Batam ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, menjauhkan segala sakit penyakit. Dan bila ada umat-Mu yang sakit pada saat ini, mari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat segala sakit penyakit.